angket itu penting. Hak angket ini untuk memberikan satu pelajaran penting bagi para penguasa untuk tidak main-main, untuk tidak secara brutal menyalahgunakan kekuasaan untuk tujuan-tujuan politik jangka pendek. Jadi kita ini akan menyerah kepada transaksi politik ya jangka pendek yang ini akan memberikan keuntungan bagi orang per orang. Ya. Ini yang harus kita waspadaikan. Apa godaan itu bisa terjadi pada siapapun. Sebuah hajatan pemilu untuk menegakkan kedaulatan rakyat, tapi kemudian penyelenggaraannya justru dirusak oleh tangan-tangan kekuasaan. Ya, dengan cara apa? Dengan berbagai instrumen kekuasaan yang memang bisa dikendalikan oleh sang penguasa ini. Lu ya, gue jadiin gubernur, jadiin bupati, kira-kira punya rasa terima kasih gak sama yang nunjuk? Otomatis. Kalau misalkan yang nunjuk ini punya hajatan, kira-kira dibantuin apa enggak? Otomatis. Karena apa? Karena kultur politik kita, society kita itu begitu, Bu. Kenapa kemudian PDIP menjadi sangat penting? Dalam beberapa kesempatan saya bilang, saya berharap bahwa PDIP itu akan memimpin arus ini, gelombang ini. Kenapa? Pertama, ini bentuk kepercayaan kepada PDIP. Dan yang kedua, ini bentuk pengakuan bahwa PDIP memang sebagai partai politik terbesar yang punya kursi paling banyak di DPR. Kalau seandainya PKB ini kursinya paling banyak, nggak ada masalah, ya kan? Tetapi karena PDIP itu paling banyak, ya monggo ada di depan. Kita ini yang backup di belakang, dan kita nggak akan pernah berkhianat dengan janji kita. Nur Hamidah ya. Bagaimana dengan PKB ini? Apakah masih konsisten dan solid untuk menginisiasi hak angket, atau agak-agak terpengaruh karena ada angin juga yang berhembus kencang bahwa pendekatan lobby dari pihak 02 kepada PKB juga begitu kuat, sama halnya seperti Pak Jokowi mengundang Surya Paloh ya, Nasdem. Nah, jadi PKB juga katanya gitu ya, konon diiming-imingi juga kalau ikut bergabung akan dapat kursi gitu. Nah, ini gimana? Kayaknya banyak kursi nggak? Silakan. Oke, baik. Ini duduk mau berdiri ya? Bebas. Di bawah santai aja, duduk boleh, berdiri. Kalau berdiri jadi kita masih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, Kang Firman, Kang Ubed, Mas Nanda, dan juga His Excellency dari Bapak Dubes dan semuanya ini ini relawan atau pejuang ya, sama ya? Yang pasti para pengawal semangat reformasi ya, 98 yang berbahagia, keren pokoknya. Satu kehormatan, saya ini diundang diskusi di sore hari ini di tempat ini. Biasanya itu kita riwi aja lewat jalan ini ya, cuma sesekali tengok gitu dan bisa merasakan aura dan energi dari gedung berikut orang-orang yang ada di sini, tetapi belum pernah punya kesempatan untuk diajak mampir. Dan alhamdulillah sore hari ini ternyata diundang untuk mendiskusikan sebuah tema menurut saya yang sangat penting bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Jadi Mas Nanda, Ibu bapak sekalian, bagi saya secara pribadi dan saya yakinin begitu juga kepercayaan dari sebagian besar dari para kader dan pejuang kita di PKB, hak angket itu penting. Hak angket ini untuk memberikan satu pelajaran penting bagi para penguasa untuk tidak main-main, untuk tidak sembrono, untuk tidak ugal-ugalan, untuk tidak secara brutal menyalahgunakan kekuasaan untuk tujuan-tujuan politik jangka pendek. Kita ingin betul memberikan nilai kepada demokrasi sebagai sebuah itikat besar dari bangsa Indonesia yang harus dijaga keluhurannya dan juga martabatnya. Karena demokrasi di Indonesia seperti sekarang ini yang kita nikmatin ini, hari ini, itu berkat perjuangan yang tidak murah, tidak mudah. Itu saya mengatakan begitu.
Kalau kita berkaca dari reformasi 98, kita nggak bisa hitung ada berapa banyak korban, ya, baik korban nyawa, korban harta benda, korban para perempuan-perempuan yang diperkosa yang sampai sekarang masih menuntut keadilan itu, belum lagi kemudian korban orang-orang hilang yang sebagian juga belum kembali hingga saat ini, dan itu juga kita punya hutang kepada keluarga dan sejarah di Indonesia. Pendek kata bahwa ada pertaruhan yang sangat besar ketika kita melahirkan reformasi dan demokrasi baru, kemudian dengan adanya multipartai dan pemilu yang diselenggarakan secara demokratis yang terus-menerus bisa kita lakukan tepat waktu itu. Nah, oleh karena itu menjadi sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat harus diselenggarakan dengan menjunjung tinggi asas dan prinsip yang utama, apa? Jujur, adil, dan diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung etika serta moralitas yang sangat tinggi. Nah, bagi saya ini satu prinsip yang nggak bisa ditawar. Nah, oleh karena itu siapapun yang kemudian nyata-nyata atau diduga menghalangi terlaksananya sebuah pemilihan umum, katakanlah seperti Pilpres, yang kemudian mengabaikan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan, maka ini perlu untuk diselidiki. Itulah tanggung jawabnya DPR. Hak angket itu adalah hak konstitusionalnya DPR, Ibu Bapak sekalian. Jadi ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan juga dijamin oleh Undang-Undang MD3. Dan ini sebenarnya tidak disuruh pun, tidak dihalangi sekalipun, maka kalau kemudian DPR, anggota DPR merasa bahwa tugas pengawasan ini harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi bangsa Indonesia terhadap pelaksanaan undang-undang yang kita duga itu diselewengkan, maka sebenarnya ya just go ahead. Mestinya kita jalan aja gitu, ya, mestinya itu jalan aja. Makanya kenapa kemudian saya cukup pede ketika waktu itu saya memberikan statement politik di rapat paripurna dan kemudian memberikan dukungan serta dukungan secara politik bahwa hak angket itu harus diusung oleh DPR. Dan tentu saja ini merupakan satu respon kita ketika waktu itu Mas Ganjar juga udah melempar isu tentang hak angket, lalu kemudian juga disikapin secara positif, baik itu Mas Anies, Pak Muhaimin, dan juga para sekjen-sekjen yang kebetulan itu berada di 01. Nah, Ibu Bapak sekalian, hak angket ini menjadi ukuran bagi kita sebenarnya. Apakah kita ini serius memaknai demokrasi yang kita lahirkan dengan berdarah-darah, penuh air mata dan pengorbanan yang tidak sedikit, itu benar-benar bisa kita tegakkan keadabannya atau tidak? Atau lagi-lagi kita ini akan menyerah kepada transaksi politik, ya, jangka pendek yang ini akan memberikan keuntungan bagi orang per orang, ya. Ini yang harus kita waspadaikan. Apa? Godaan itu bisa terjadi pada siapapun. Godaan itu bisa terjadi kepada siapapun, tetapi akal sehat kita, akal waras kita, dalam bahasanya Mas Ganjar, dan nurani kita harus terus kemudian kita hidupkan bahwa ada pertaruhan yang sangat besar kalau kita membiarkan sebuah hajatan pemilu untuk menegakkan kedaulatan rakyat, tapi kemudian penyelenggaraannya justru dirusak oleh tangan-tangan kekuasaan. Ya, dengan cara apa? Dengan berbagai instrumen kekuasaan yang memang bisa dikendalikan oleh sang penguasa ini, mulai dari misalnya aparat keamanan, ya, bisa saja TNI, bisa Polri, baik itu dari mulai atasnya sampai kemudian di lapis yang paling bawah, bisa menggunakan instrumen politik APBN. Kalau soal APBN memang kesepakatannya bersama dengan DPR, tetapi bagaimana APBN ini kemudian dipakai, digunakan, dijalankan, yaitu kemudian ranahnya eksekutif, ranahnya pemerintah, dan itu yang kemudian kita lihat. Termasuk kemudian yang kita juga lihat soal politisasi bansos.
bansos sebagai keputusan politik memang itu juga disepakatin di DPR. Tetapi bagaimana bansos ini lalu dijalankan, disalurkan, dipraktekkan, dan kemudian melampaui kesepakatan dengan DPR, maka ini menjadi kerja-kerja pihak eksekutif yang juga perlu untuk kita cek. Kemudian yang lain lagi soal misalnya dugaan memanfaatkan, menunjuk para PJ-PJ ya, baik itu PJ gubernur, PJ bupati, PJ wali kota, yang saulaika itu banyaknya di Indonesia, dan itu hanya dari satu tangan seorang presiden. Apakah, mohon maaf, di dalam kultur politik kita yang patron clients ya kan, ketika orang dikasih jabatan, dikasih kepercayaan, lu ya gue jadiin gubernur, jadiin bupati, kira-kira punya rasa terima kasih nggak sama yang nunjuk? Otomatis. Kalau misalkan yang nunjuk ini punya hajatan, kira-kira dibantuin apa enggak? Otomatis. Karena apa? Karena kultur politik kita, society kita itu begitu, Bu. Jadi nggak hanya soal politik, soal apa aja kita itu selalu tahu cara berterima kasih, seolah-olah begitu. Cuman celakanya ketika ini kita bawa ke ranah politik dan kemudian kita hadapkan kemudian dengan peraturan perundang-undangan, maka harus kita pastikan apakah kultur ini kira-kira akan membuat demokrasi menjadi rusak, menjadi destruktif atau tidak. Nah, ini menjadi sangat penting. Nah, cek itu harus dilakukan oleh DPR. Nah, hak angket untuk memberikan kepastian apakah perilaku, tindakan dari kekuasaan, dari eksekutif, dari pemerintah, dari kepala pemerintahan benar-benar sesuai dengan semangat undang-undang. Dan ini bagian dari fungsi pengawasan kita. Nah, itulah kenapa kemudian kita terus dorong hak angket ini sebagai mekanisme pengawasan kita kepada pemerintah biar nggak terjadi preseden. Jangan sampai diulang lagi di kemudian hari. Jangan sampai nanti pilkada ada sekitar 271 pilkada, baik itu provinsi ataupun kabupaten kota seluruh Indonesia, di bulan November. Hampir aja sebenarnya itu akan dilaksanakan di bulan September ketika penguasa rezim yang sekarang ini masih berkuasa. Tapi kemudian ini kembali ke jadwal lama, diselenggarakan di bulan November. Tetapi ibu bapak sekalian, kalau kita tidak melakukan koreksi praktek-praktek yang kita anggap ini punya unsur-unsur melakukan abuse of power dan penyelewengan terhadap undang-undang, dan kemudian jauh dari prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan, maka kita nggak bisa jamin apakah hasil dari pilkada 2024 yang melibatkan begitu banyak daerah di Indonesia akan benar-benar membawa spirit demokratis, akan membawa spirit keadilan, akan membawa spirit konstitusional. Saya nggak yakin itu kalau kita tidak mencegah. Mohon maaf ya Mas Ananda, kalau di dalam tradisi kami, saya itu dari NU, itu ada semacam kaidah usul fikih itu yang sangat populer. Saya terjemahkan aja. Jadi Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masalih. Jadi mencegah kerusakan atau kemadharatan itu harus didahulukan daripada mengejar kebaikan. Jadi kalau sekedar kebaikan, mohon maaf, kalau tujuannya yang penting ini rukun itu baik. Tetapi kalau kemudian rukun itu harus melalui jalan kita menabrak konstitusi, jaga baik lagi gitu. Ya, menjaga persatuan itu baik, iya. Tetapi kalau kemudian ada pihak-pihak yang dilanggar rasa keadilannya dan nyata-nyata dirampok keadilannya, maka tentu ini kemudian juga tidak benar lagi. Makanya kenapa hak angket salah satunya adalah mekanisme kita untuk mencegah keburukan dan juga deviasi demokrasi di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir, kami ini masih berjuang. Tetapi setidaknya Kang Firman, dari PKB itu sudah signing loh soal hak angket ya. Jadi kita udah beberapa langkah lebih maju. Jadi saya dan beberapa teman saya udah punya semacam formulir dukungan untuk hak angket, dan masing-masing teman kita sudah teken tanda
sih berharap bahwa teman-teman yang setia dengan garis perjuangan reformasi dan demokrasi benar-benar kita bisa kawal bersama, karena kalau kita tidak punya bolong, mohon maaf, meskipun 50 anggota PKB itu tanda tangan semuanya, kita tidak akan pernah bisa mengajukan hak angket karena secara mekanisme dan prosedur itu harus dilakukan minimal 2 fraksi yang berbeda. Jadi nggak perlu banyak-banyak, 25 cukup. Yang penting ada dua fraksi yang berbeda, dan kemudian ada dokumen hak angket, nggak perlu juga 100 halaman, 5 halaman pun juga nggak apa-apa gitu ya kan, yang kemudian diusulkan di DPR. Nah ini kenapa kemudian PDIP menjadi sangat penting. Dalam beberapa kesempatan saya bilang, saya berharap bahwa PDIP itu akan memimpin arus ini, gelombang ini. Kenapa? Pertama, ini bentuk kepercayaan kepada PDIP, dan yang kedua, ini bentuk pengakuan bahwa PDIP memang sebagai partai politik terbesar yang punya kursi paling banyak di DPR. Kalau seandainya PKB ini kursinya paling banyak, nggak ada masalah, ya kan? Tetapi karena PDIP itu paling banyak, ya monggo ada di depan. Kita ini yang backup di belakang, dan kita nggak akan pernah berkhianat dengan janji kita. Itu penting, karena saya bilang kami ini partai reformasi, jadi kami ini anak kandung reformasi. Jadi kita punya pertautan yang sangat besar terhadap demokrasi baru kita. Tetapi kalau kemudian PDIP tidak berada di depan, tidak membersamai perjuangan ini, maka pasti ini akan gagal. Kenapa? Mungkin mengajukannya bisa itu Bapak sekalian. Oke, misalnya PKB ditambah PKS ditambah Nasdem gitu ya. Walaupun ketua umumnya sudah ketemu Surya Paloh, tapi kan kemudian beliau juga bilang ketemu Surya Paloh itu satu hal. Nah, angket itu hal yang lain. Nah, ini karena senior. Kalau kita ini kan garis lurus saja. Kalau yang suka ada ulik-uliknya itu pasti yang senior itu yang canggih. Nah, tapi kita berhasil nih sampai ke DPR, kita kasih itu surat. Tetapi untuk bisa menjadi hak angket, maka harus diputuskan oleh suara mayoritas. Nah, untuk bisa menjadi suara mayoritas, maka disitulah lagi-lagi peran PDIP menjadi sangat penting. Karena 3 partai ini tidak cukup melawan semua kekuatan yang ada di parlemen. Tapi 3 partai ditambah dengan PDIP, maka kita menjadi kekuatan mayoritas. Dengan begitu, maka hak angket ini bisa leading dan bisa kita tuntaskan. Dan ini menjadi penting. Akan nyampe kemanakah arusnya hak angket ini? Tergantung bagaimana kita dalami persoalan-persoalan yang kita anggap ini memang terjadi penyelewengan atau kemudian misuse dari sebuah undang-undang. Implikasi politik itu jelas akan ada. Kalau nggak ada, ya nggak mungkin ada hak angket dan nggak perlu hak angket. Implikasi politik itu ya minimal yang paling kecil nih pasti akan ada perbaikan sistem. Mau tidak mau seperti itu, ya kan? Entah itu perbaikan sistem, entah nanti itu rekomendasinya akan ada revisi terhadap undang-undang, kemudian macam-macam. Kalau soal high call ya memang bisa saja bahwa hak angket itu bisa punya implikasi kepada impeachment. Ini soal normanya ya, mau ini dipakai apa tidak itu akan tergantung bagaimana dinamika yang terjadi pada saat hak angket itu dibahas. Tetapi kami belum sampai berpikir sejauh itu, karena tujuan kita bukan soal memakzulkan presiden, ini kita harus sampaikan itu, tetapi ini merupakan sebuah koreksi dan juga cara kita untuk menyelamatkan demokrasi kita hari ini dan masa depan, sehingga kita cegah jangan sampai ada pengulangan sebuah modus, sebuah mekanisme yang sama yang digunakan pada event atau hajatan pemilu yang